Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Diamanda dari kelas 2A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan rangka kepala bayi, rangka panggul, dan mekanisme persalinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangka kepala bayi. Itu ada bagian-bagiannya, sutura, diameter, dan ukurannya. Bagian-bagiannya ada frontal, parietal, temporal, oksipital, nasal, maksila, mandibula, zygomaticus, sphenoid, fontanella mayor itu ubun-ubun besar, fontanella minor itu ubun-ubun kecil. Suturanya ada sutura frontalis, yaitu pembagi antara frontal dextra dan sinistra. Sutura coronaria, yaitu pembagi antara frontal dan parietal. Sutura sagittalis, pembagi antara parietal dextra dan sinistra, dan sutura lambodea, pembagi antara parietal dan oksipital. Lalu ada diameternya, yaitu suboksipitobregmatica itu 9,5 cm, submentobregmatica itu 9,5 cm, suboksipitofrontalis itu 11 cm, dan fronto-oksipito itu 12 cm. Lalu ada mento-oksipitalis itu 13,5 cm. Dan ada bitemporalis dextra dan sinistra itu 8 cm, dan biparientalis dextra dan sinistra itu 9 cm. Lalu ada ukuran melingkar, itu sirkumferensia suboksipitobregmatica 32 cm. Lalu subsirkumferensia fronto oksipito itu 34 cm, dan sirkumferensia mento oksipito itu 35 cm. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangka panggul, di mana rangka panggul itu terbagi menjadi 4 tulang, 2 tulang os coxae, 1 tulang os sacrum, dan 1 tulang os coccygeus. Di mana os coxae terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Pada os ilium ada bagian yang menebal disebut dengan crista iliaca, bagian yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior 2,5 cm ke bawah. Ada bagian menonjol lagi disebut dengan spina iliaca anterior inferior, dan bagian belakangnya ada juga bagian yang menonjol disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan bagian bawahnya ada menonjol lagi disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Nah, selanjutnya ada os isium. Ini disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ini ramus superior osis pubis, dan bagian yang berlubang ini disebut dengan foramen obturatorium. Yang seperti cawan ini disebut dengan acetabulum. Pada os pubis ini disebut dengan symphysis pubis. Nah, selanjutnya bagian yang melengkung ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Ada juga bagian yang menonjol ini disebut dengan spina ischiadica. Ke bawahnya ada bagian melengkung lagi disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, kita masuk ke os sacrum. Pada os sacrum ini terdapat 5 ruas tulang yang senyawa, atau bagian lubang-lubang ini disebut dengan foramen sacralia anterior, itu bagian depannya, dan bagian belakang yang ada lubang-lubang ini disebut dengan foramen sacralia posterior. Ini disebut dengan yang seperti duri ini disebut dengan sacrum sacralia. Nah, ini bagian menonjol disebut dengan promontorium. Bagian ini disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Nah, setelah itu os coccygeus. Terdapat 3-5 ruas tulang yang menyatu. Pada os coccygeus ini, pada saat persalinan, os coccygeus ini akan terdorong 1-2 cm untuk memperluas jalan
jalan lahir. Lalu ada ukuran panggul, itu ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Yang pertama itu ada pintu atas panggul. Pembatasnya promontorium, articulatio sacroiliaca, linea terminalis atau linea nominata, pinggir atas simplicis pubis, dan ramus superior osis pubis. Pada pintu atas panggul terbagi menjadi 3 bagian, yaitu conjugata verae dari pinggir atas simplicis pubis ke promontorium itu 11 cm. Untuk mencari conjugata verae itu dengan mengurangi pinggir bawah simplicis pubis ke promontorium dikurang 1,5 cm sehingga dapat ukuran conjugata verae 11 cm. Lalu conjugata transversal, yaitu dari linea nominata dextra dan sinistra itu 12,5 cm, dan conjugata oblik dari articulatio sacroiliaca ke linea terminalis itu 13 cm. Lalu ada bidang luas panggul dari pertengahan simplicis pubis ke pertengahan sakral kedua dan ketiga, itu conjugata verae ukurannya 12,75 cm, dan ukuran conjugata transversal dari pertengahan acetabulum itu 12,5 cm. Lalu bidang sempit panggul itu ada spina iliaca dextra dan sinistra, itu ukurannya 10 cm. Lalu ada bidang sempit panggul di mana terdiri dari 2 buah segitiga sama sisi, di mana bagian depannya disebut dengan arcus pubis, puncaknya simplicis, pinggir bawah simplicis pubis yang dimana arcus pubis itu membentuk sudut 90 derajat, di mana segitiga belakang puncaknya itu ada os coccyges. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Langkah pertama itu yaitu injustment, di mana kepala janin sudah masuk pintu atas panggul yang dinamakan dengan asynclitismus, di mana sutura sagittalis sejajar dengan pintu jalan lahir. Dengan adanya his, kepala akan terus menurun mendekati promontorium dan dinamakan dengan asynclitismus anterior. Dengan adanya his, kepala janin akan terus menurun mendekati simplicis pubis, dinamakan dengan asynclitismus posterior. Selanjutnya kepala janin akan mengalami fleksi, kepala dan dagu mendekati dada seperti ini, di mana kepala janin sudah mendekati bidang hudi 3, maka terjadilah putar paksi dalam. Nggak ngerti juga tangannya. Ikuti tangan dia. Tadi gitu. Dikarenakan adanya his, kepala janin akan terus menurun dan mengalami ekstensi, di mana kepala dan dagu menjauhi dada. Peristiwa ini disebut dengan fontanella minor. Mayor, dahi, mata, hidung, mulut, telinga, dan dagu sudah tampak, dan kepala janin akan terus turun karena ada his dan akan mengalami putar paksi luar. Setelah tangan kita bipariental, tarik secara perlahan setelah lahir bahu, maka persiapkan tangan dengan posisi poldan, di mana ibu jari di dada dan 4 jari di punggung bayi seperti ini. Setelah itu lakukan sanggah susur dari ujung kepala bayi sampai ujung kaki bayi. Sanggah ke bawah, lahir bahu atas, sanggah ke atas, lahir bahu bawah.
maka seluruh badan bayi akan lahir.